Di tengah jumlah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat, Pemprov DKI Jakarta memastikan PTM 100% tetap lanjut. Untuk membahasnya sudah ada Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Pak Abraham. Selamat malam Mbak Tiffany, selamat malam pemirsa CNN. Baik Pak Abraham, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kita bahas bagaimana lonjakan kasus COVID varian Omikron. Di satu sisi pemerintah tetap kekeh, tetap bersikeras bahwa PTM pembelajaran tatap muka 100% ini tetap berjalan. Tidak realistis dengan keadaan yang kita lihat. Apa alasannya tetap bersikeras untuk menjalankan PTM 100% yang jelas kita tahu bahwa banyak kasus bermunculan, anak-anak terpapar positif, tapi tetap bersikeras untuk melanjutkan PTM 100% ini, Pak Abraham? Ya, makasih Mbak Tiffany. Menurut saya pertanyaannya rada salah ya. Karena sebenarnya yang dilanjutkan oleh pemerintah itu adalah melanjutkan menggunakan skenario SKB 4 Menteri. Di mana di dalam SKB 4 Menteri, berapa persen PTM itu ditentukan oleh level PPKM di setiap daerah. Jadi yang 100% itu kalau level PPKM-nya 1 atau 2. Ya. Yang level PPKM-nya 3 atau 4, dia berkurang. Jadi bisa 50%, bahkan 75% pelajaran jarak jauh. Jadi yang dilanjutkan oleh pemerintah adalah kebijakannya sesuai dengan SKB 4 Menteri. Lalu kenapa untuk DKI Jakarta itu PTM masih 100%? Jadi menurut saya kewaspadaan dari orang tua, dari 5 asosiasi, kemarin sudah dibahas di dalam rapat kabinet dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Jadi serius sekali pemerintah menanggapi concern atau kekhawatiran dari para orang tua. Nah, tentu saja pemerintah bekerja dengan ahli, ada 12 ahli lintas bidang, juga mengacu pada data-data yang ada. Kalau mengacu pada data yang ada, ternyata positivity rate di sekolah itu hanya 0,2%. Ini jauh lebih kecil daripada positivity rate yang ada di mall, di pasar, atau di perkantoran. Jadi menurut saya kebijakan dari negara ini harus proporsional dengan tingkat risiko yang ada. Karena ada hal lain yang menjadi perhatian dari pemerintah, yakni namanya loss learning. Data dari Dikbud dilakukan survei dengan 18.000 siswa itu luar biasa ya. Jadi untuk kelas 1, 82% kelas 1 SD itu capaian akademiknya di bawah standar. Kelas 2 SD capaiannya akademiknya 90% di bawah standar. Pertama ketika KSP mendapatkan hasil itu kita juga cross check ya di lapangan. Kita pergi ke Jakarta, ke NTT, luar Jawa, termasuk juga di Jawa Tengah atau NTT, Kendal. Saya sendiri nemu separuh anak SD kelas 1 itu nggak bisa baca tulis. Jadi makanya kenapa namanya loss learning itu demikian penting, perlu diperhatikan. Karena pemerintah harus melihat faktor pendidikan anak penerus generasi kita tuh juga penting diperhatikan. Oke. Apa kok sampai ada loss learning ini? Salah satunya adalah terlalu lama melakukan PJJ atau pembelajaran online ini belum bisa menggantikan pembelajaran tatap muka, terutama untuk anak SD ya. Oke. Kalau tadi concernnya loss learning, artinya seperti temuan tadi di lapangan bahwa capaian akademiknya rendah gara-gara selama kurang lebih 2 tahun ini melaksanakan PJJ atau pembelajaran secara daring. Anak SD yang sudah harusnya bisa membaca, tidak membaca. Jadi ada delay. Betul kita harus concern ke pendidikan, tapi kita lihat bahwa capaian vaksinasinya saja belum merata. Boleh tadi dibilang positivity rate-nya rendah, tapi penularan sekarang varian Omikron itu kan sangat cepat. Ya kan, paling tidak apakah cukup bijak menerapkan PTM ini, mengapa tidak menunda sementara waktu paling tidak sampai capaian vaksinasinya merata terlebih dahulu, Pak Abraham? Tidak merata itu di mana, Mbak? Mbak lihat datanya nggak? Mbak lihat. Kalau sekarang kan belum semuanya. Yang rendah itu, tuh, saya sampaikan, vaksinasi untuk daerah seperti Jakarta itu sudah di atas 80%. Ya. Sudah 86%. Nah, yang rendah di mana, Mbak? Yang rendah itu ada di Papua Barat, Papua, Sulawesi Tengah, yang mana level PPKM-nya masih level PPKM 1, Mbak. Jadi
Makanya pertimbangannya itu pemerintah tetap mengacu pada SKB 4 Menteri. Apakah PTM-nya 100% atau tidak, mengacu pada level PPKM setiap daerah. Kita nggak bisa, Mbak. Indonesia ini ada 17.000 pulau, 34 provinsi, 514 kabupaten kota, yang kondisi tiap daerahnya itu berbeda-beda. Jangan kita memframing bahwa kebijakan untuk pendidikan itu satu untuk semua daerah. Enggak. Pemerintah dengan bijak dan sangat detail menetapkan kebijakan mengacu pada SKB 4 Menteri, di mana PTM itu sesuai dengan kondisi PPKM setiap daerah. Tergantung dengan levelnya. Angkanya gimana? Angkanya gimana? Misalnya nih, kan ada kekhawatiran, oh nanti anak-anak positif. Kalau kita lihat data, kenapa para pakar mengusulkan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan SKB 4 Menteri, itu karena ternyata jumlah kasus positif yang usia di bawah 5 tahun itu tidak sampai 10% daripada yang dewasa. Jadi saya baca, yang 0 sampai 5 tahun itu 2%, 6 sampai 18 tahun itu 15%, yang dewasa yang 18 sampai 60 70%. Jadi yang mayoritas terkena dan terpapar itu bukan anak-anak, yang mayoritas terpapar justru orang dewasa. Itu yang untuk supaya kita memitigasi terjadinya penularan di sekolah, apabila ada kasus maka sekolah kita tutup selama 3 hari. Ini adalah upaya untuk mengurangi adanya kluster sekolah, dan kebijakan SKB 4 Menteri ternyata terbukti berhasil. Ini sesuai dengan masukan para ahli. Jadi belum ada namanya kluster sekolah yang besar, yang masif, yang ditakutkan. Belum ada. Ini kenapa? Karena patokannya bukan kebijakan PTM 100%. Patokan pemerintah adalah kebijakan SKB 4 Menteri, di mana level PTM itu sesuai dengan level PPKM. Begitu, Mbak. Jadi artinya SKB 4 Menteri ini, Pak Abraham masih melihat bahwa itu masih relevan, masih realistis untuk diterapkan, walaupun kita tahu COVID-19 ini kan sangat dinamis, apalagi dengan adanya varian-varian. Sekarang ada Omicron, kemarin ada MU, kemudian sebelumnya juga kita tengah dihadapkan dengan Delta yang sangat luar biasa, Alpha dan lain sebagainya. Begitu. Iya, tapi kan bagaimana mengambil risiko itu kan harus proporsional, Mbak. Yang namanya potensi bencana itu kan banyak. Ada potensi gempa bumi, Jakarta kemarin ada gempa bumi, lalu juga ada potensi kebakaran, ada potensi gedung sekolah runtuh, tapi kan itu kan resikonya kecil, Mbak. Sekali lagi, dampak loss learning-nya itu luar biasa. Separuh, Mbak, separuh anak kelas 1 SD dan 2 SD nggak bisa baca tulis. Indonesia itu tahun 2045 ketika kita merdeka 100 tahun, yang menjadi kunci adalah SDM, karena sumber daya alam kita terbatas. Siapa sih anak muda di tahun 2045? Ya anak-anak yang sekarang SD. Jadi masalah loss learning ini begitu luar biasa, dan ini sesuai dengan tren di negara-negara lain seperti di UK, di Amerika Serikat, di mana sekolah didorong sebisa mungkin melakukan pembelajaran tatap muka. Kenapa? Terutama untuk sekolah dasar ya, Mbak Tiffany, yang namanya online itu belum bisa menggantikan. Untuk mahasiswa atau SMA oke lah, tapi yang namanya sekolah dasar ngajarin baca, ngajarin menulis, itu untuk anak kelas 1 dan kelas 2 SD itu nggak sulit sekali untuk online itu, Mbak. Oke. Jadi artinya dengan adanya loss learning ini menjadi alasan yang paling concern, yang paling dikhawatirkan oleh pemerintah dibandingkan dengan risiko anak-anak sendiri ini bisa terpapar COVID-19. Karena kan kemarin itu ada dari 5 organisasi, Pak Abraham, yang juga memberikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah untuk sementara PTM-nya di stop dulu sampai dengan keadaan mungkin lebih kondusif, apalagi ada varian Omicron. Bahkan kalau soal risiko, dari salah satu 5 organisasi yang menyarankan, dari Ketua Umum Perki Pak Isman Firdaus menyatakan bahwa ini tuh bisa ketika anak ini terpapar Omicron atau COVID-19 itu bisa berdampak pada kesehatan organ tubuh, kinerja organ tubuhnya dan lainnya. Jadi memang ada risiko di situ. Ya, risiko ada, Mbak, tapi kan harus proporsional. Ini kan mirip, Mbak, kayak misalnya risiko datang adanya penyebaran COVID. Kalau kita mau nol risiko kan kita tutup sekolah, kita tutup kantor, kita tutup pasar, kita tutup bandara, kita tutup. Tapi kan hancur, Mbak, naskah orang, hancur pendidikan anak kita. Makanya untuk supaya kita bisa melalui pandemi ini dengan baik, kita harus bijak dan proporsional antara risiko
Kalau memang risikonya tinggi kan PPKM naik, level PPKM dari daerah itu naik, maka PTM-nya pun juga semakin dikurangi. Jadi misalnya ambil contoh nih, ketika yang jumlah guru yang divaksin baru di atas 80%, baru boleh PTM 100%. Tapi kalau guru yang divaksin itu di bawah 80%, PTM-nya cuma 50%, Mbak. Makanya dibaca, SKB 4 menterinya itu dibaca. Jadi proporsional. Kalau misalnya tingkat pencegahannya itu sudah baik, nggak apa-apa. Kalau di daerah nggak ada kasus seperti di Papua, Papua Barat, Maluku Utara, jumlah kasusnya masih rendah, bahkan beberapa kabupaten 0, masa kita nggak boleh PTM? Apalagi mereka kan sangat perlu untuk mengejar ketertinggalan di sektor pendidikan. Nah, kembali lagi terkait dengan masukan dari 5 asosiasi profesi. Saya rasa 5 organisasi profesi tersebut udah inline. Dia mengingatkan kepada masyarakat, kepada pemerintah, supaya kita berhati-hati yang namanya protokol kesehatan di sekolah itu harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, pemerintah mendengarkan tuh masukan dari 5 asosiasi profesi. Lakukanlah survei secara acak dan mendadak di 2.320 sekolah, Mbak. Jadi pemerintah bekerja sama dengan petugas puskesmas juga, kita survei gimana protokol kesehatan di sekolah. Ternyata 74% sekolah sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Ada 26% yang belum sesuai dengan standar. Di situ sekolah diberi peringatan, kalau ternyata tetap tidak memperbaiki protokol kesehatannya, maka nggak boleh PTM. Makanya yang namanya pemerintah mendorong PTM itu bukan tanpa persiapan atau upaya pencegahannya. Memang yang namanya risiko itu ada. Tapi sekali lagi harus proporsional. Perlu dilihat nih, kalau anak SD kelas 1, kelas 2 kita separuh nggak bisa baca tulis, gimana nasib bangsa kita ke depan? Kita mungkin ngelewatin Omikron, tapi kita nanti kalah bersaing dengan negara-negara lain, lama-lama kita menjadi konsumen saja dari negara-negara lain. Ini kan kita nggak inginkan itu terjadi. Jadi yang namanya menangani pandemi ini, kita kacamatanya nggak bisa hanya satu, kacamata kesehatan saja. Ada kacamata ekonomi, ada kacamata pendidikan, ada kacamata antropologi, ada kacamata agama. Jadi ini memang kebijakannya harus dilihat secara komprehensif dan proporsional, Mbak Tiffany. Oke. Ketika DKI Jakarta sekarang, Pak Abraham, tetap lanjut ya PTM walaupun sudah ada temuan 90 sekolah ya kan di ibu kota ini yang ditutup karena ada temuan mulai dari anak, kemudian tenaga pengajar, staf yang positif COVID-19. Tapi di satu sisi bersebelahan lah dengan kota Jakarta juga, Pemkab Tangerang misalnya. Sekarang kemarin 26 Januari memberlakukan PJJ ya untuk 1 bulan ke depan. Nah, artinya ada perbedaan dari masing-masing daerah gitu, sehingga mungkin orang tua di luar sana gitu atau masyarakat ini banyak yang bertanya-tanya juga gitu, mengapa akhirnya pun juga bisa berubah-berubah dan berbeda. Jadi ada putus-putus di saya sih. Oke, Pak Abraham bisa mendengar tapi suara saya? Tapi saya tangkap poinnya. Jadi Mbak tahu jumlah sekolah di DKI itu kan jumlahnya ribuan, Mbak. Berarti kan makanya kan tadi kenapa persentase risikonya jadi kecil, 90 dibanding ribuan sekolah. Itu yang perlu kita lihat proporsionalnya. Kalau misalnya kita hanya mengacu pada kasus tertentu, lalu kita ambil kebijakan tutup semua sekolah se Indonesia, ini kan nggak sesuai gitu loh. Nggak sesuai dengan derajat risiko yang ada di sektor pendidikan. Makanya pemerintah itu melakukan yang namanya active case finding. Sekali lagi, positivity rate di sekolah itu sangat kecil, hanya 0,4%. Lebih kecil daripada di mall, lebih kecil daripada di pasar. Berarti kalau misalnya ada risiko lalu kita tutup, sekolah kita tutup, pasar kita tutup, jalan kita tutup, kantor kita tutup, itu kita mungkin selamat dari COVID, tapi kita mati akibat ekonomi dan mungkin jadi tingkat pendidikan kita malah menurun. Jadi sekali lagi pesan saya kepada masyarakat untuk waspada, hati-hati, tapi tetap proporsional. Dan yang namanya pendidikan anak itu tetap penting gimana pun juga. Untuk anak bisa bersaing di masa depan, dia harus bisa mendapatkan pendidikan yang baik.
Dan salah satu cara untuk mendapatkan pendidikan yang baik adalah dengan melakukan pembelajaran tatap muka. Oke, baik, baik. Kita akan pantau terus bagaimana ke depannya Pak Abraham. Tentunya kita harapkan tidak ada sampai ke klaster sekolah yang muncul. Karena sekali lagi kita sangat concern dengan apa yang terjadi. Pendidikan itu penting, kesehatan pun itu juga penting. Itu yang harus kita tanamkan bersama, ya kan? Terima kasih Pak Abraham. Wirotomo sudah bergabung dengan kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.